Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya, teman-teman semuanya. Materi kita hari ini yaitu visualisasi data, teman-teman. Sejauh ini udah ada yang pernah nyoba ataukah pernah dengar atau pernah mempelajari terkait dengan visualisasi data? Memahami variabel yang dapat menunjang usaha, misalnya menganalisis perilaku konsumen. Ya, bentuknya biasanya dalam bentuk apa itu, Mas Halim? Mas Halim ya, barusan ya? Bentuknya itu grafik, peta, atau bagan, Pak. Bisa juga kalau saya tambahi tabel juga bisa ya. Nah, kemudian dari inilah kemudian perlu kita kenalkan, perlu kita pelajari juga library-library yang ada di bahasa pemrograman Python, gitu ya. Karena arah ke depan, teman-teman kalau ada peminatan ke data science ya, machine learning dan lain sebagainya, ini sebagai basic kita lah ya. Setidaknya nanti teman-teman output dari pembelajaran hari ini, teman-teman bisa melakukan proses filtering maupun plotting grafik gitu. Oke, visualisasi data ya dari kata visual ya. Jadi ada tampilan yang mana itu menarik ke customer gitu ya. Bisa menghasilkan suatu insight ke mereka dan lain sebagainya. Secara bakunya seperti ini, kita juga perlu baca ya. Outline-nya seperti ini, bahasan kita, teman-teman, apa, manfaat, dan lain sebagainya, kayak biasanya. Kemudian pengenalan ya, ada dua library yang bakal kita pakai, ada Matplotlib dan juga Pandas. Terus kemudian nanti kita juga akan mengenal bagaimana sih membuat visualisasi berupa grafik gitu ya. Bagaimana kita bikin plot atau line, gitu. Terus kemudian bagaimana kita olah datanya, kita gunakan Pandas dan lain sebagainya. Oke, apa itu visualisasi data? Kalau teman-teman baca, materi juga udah saya share ya di e-kampus, bagi teman-teman di agro maupun di informatika silakan dibuka aja. Kayak gini, pada dasarnya ya kayak gini visualisasi ya, komunikasi visual modern yang dapat menjadi solusi menyajikan suatu data. Jadi kalau suatu saat teman-teman kerja di perusahaan dan kerjanya di bagian data, data apa nih? Di teknisi datanya kah? Data engineer-nya kah? Ataukah teman-teman ada di data analisnya kah? Gitu kan? Ataukah lebih ke data science-nya? Ya, hal-hal seperti inilah yang kemudian menjadi basic kita ketika teman-teman belajar di logika informatika. Secara logik, teman-teman udah pahami, di algoritmanya kalian juga udah terapkan tahapan demi tahapannya, dan di basic pemrogramannya yang mana kita gunakan Python dan sangat support ke data science, sangat bermanfaat. Kayak gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, kayak gini ya, menggunakan grafik atau bahan guna menampilkan info terkandung dalam data. Kemudian manfaatnya, pertama mudahkan memahami tren dan cerita dari suatu data. Jadi data itu nggak hanya baku dalam bentuk tabel gitu aja ya. Jadi kalau ada kolom, ada baris, kemudian isinya itu apa sih? Bisa nggak kita kelompokkan, kalau terlalu besar kita kerucutkan, kita ambil yang secara spesifik kayak gitu. Terus akan menghasilkan sesuatu hal yang bernilai insight nggak, analisis nggak, atau nilai tambah nggak. Itu yang perlu kita pikirkan. Mempersingkat waktu pemahaman data, ya teknik-teknik tertentu itu perlu dipelajari oleh teman-teman mahasiswa atau siapapun ya yang berkutat di bidang ini gitu. Terus memudahkan analisis data, ya. Jadi data kan bisa jadi nggak semuanya bagus ya, tapi nanti kita coba ambil dataset gitu ya, yang mana udah terkelola dan udah siap saji gitu. Jadi kalau seandainya datanya kurang rapi, gimana kita benerin? Nah, dan ini ada kaitan juga ketika teman-teman belajar soal database misalnya. Bagaimana sih pemahaman kalian soal sel? Oke, ini ya lebih lanjut nanti dibaca aja sendiri, ya, manfaatnya ada beberapa hal. Coba, ada yang pernah apa ya, oprek-oprek atau belajar terkait dengan library ini nggak kalau di bahasa pemrograman Python? Belum, Pak. Ya. Oke. Nah, ini ya teman-teman. Jadi Matplotlib itu library yang ada di bahasa pemrograman Python. Nah, yang kita gunakan sekarang ya biasa kita praktikum ya. Dari pertemuan awal kita sampai sekarang. Di pertemuan awal sampai sekarang ya. Ya ini. Jadi ada memang. Nah, misalnya teman-teman gunakan cross platform, ini bisa aja kita gunakan gitu. Terus nanti tujuannya, fungsinya untuk bikin apa aja, dapat membuat plot, histogram, diagram, dan lain sebagainya. Kita gunakan ini nanti. Terus bagaimana cara instalasinya? Tinggal from matplotlib import pyplot as plt. Pyplotnya untuk apa? Bikin plot, bikin line, bikin grafiknya gitu.
Library-nya pakai apa? Ya pakai Matplotlib ini gitu. Dari Matplotlib sebagai library, kita coba import buat ngurusin grafik, intinya kayak gitu ya. As sebagai apa? As ini kemudian kita singkat pyplot dengan singkatan PLT gitu ya. Cukup gitu aja, jangan terlalu mumet-mumet. Jadi pahami kode untuk kemudian bisa kita baca. Terus teman-teman juga perlu sekali untuk paham dengan library Pandas, karena dengan library ini kita bisa ngelola data, bisa filtering dan lain sebagainya. Apa itu? Sama, dia juga library ya, dan bahkan sudah berlisensi BSD, terus open source, berarti ya bisa dipakai. Teman-teman yang mau gunakan lokal maupun yang online juga sangat support ini. Terus Pandas bisa digunakan untuk membuat tabel, mengubah dimensi data, mengecek data, dan sebagainya. Terus nanti teman-teman akan tahu bagaimana bahwa akan ada struktur data atau tipe data dengan nama data frame ya, yang memudahkan untuk kita untuk membaca suatu file. Jadi nanti yang bakal kita jadikan contoh dalam praktikum adalah menggunakan CSV ya. Jadi comma separate vector gitu ya, CSV. Teman-teman silakan kan. Oke, saatnya kita untuk praktikum teman-teman. Ini ada 2 data teman-teman, nanti buat eksplorasi silakan, yang ini juga bisa. Saya hanya memberikan contoh bahwa ambil dataset itu data ya, kumpulan data yang memang udah dikelola oleh orang dan itu terbaru gitu ya. Kalau dibilang para ilmuwan itu kan real time, jadi sesuai dengan waktu kapan terakhir update, intinya seperti itu. Dan di sini ada data COVID yang terakhir tahun 2021. Di Kaggle banyak. Misalnya nih, kita klik. Nah, di Kaggle kayak gini, teman-teman. Jadi, datanya udah ada, bisa di-download, terus kemudian beberapa riset orang terkait dengan kode menggunakan dataset ini juga banyak. Jadi, kemudian teman-teman bisa pelajari lagi lebih lanjut gitu ya. Cuma untuk yang sederhana, tinggal kalian download. Gitu. Saran saya, download yang pertama dulu, coba nanti ikuti seperti apa yang kemudian saya berikan tutorial gitu. Terus kemudian kalau improvisasi silakan gunakan Kaggle dan lain sebagainya. Ini ya, nanti kalian download aja, simpan di lokal kalian. Oke, ini baru kemudian let's code ya teman-teman. Langsung kita bikin Google File-nya seperti biasa. Oke. Yang bawa laptop silakan sambil praktik ya. Kita bikin Google Colab baru. Ini sesuai koneksi juga, cepat lambatnya. Jadi ya mohon bersabar. Nah, nanti yang teman-teman yang gunakan handphone ya silakan nebeng ke teman-teman yang pakai laptop ya. Atau kalian bisa ngetik dengan cepat dengan jempol ya, silakan gitu pakai. Yang penting paham gitu. Kalau bingung tanya. Karena khawatirnya nanti ketika UAS dengan waktu tertentu teman-teman nggak bisa mengerjakan kan bahaya. Jadi oke. Ini pertemuan ke-15 kita untuk logika informatika visualisasi data ya. Oke. Di sini teman-teman semuanya perlu kita awali gitu ya. Ya kayak seperti sebelumnya ya, atau kalau teman-teman ingin bikinkan teks juga silahkan. Misal saya bikin untuk yang pertama ini pengenalan ya, atau bikin visualisasi data. Nih, kita akan gunakan apa? Matplotlib. Kita akan gunakan ini. Oke, kita kembali sini. Ini untuk yang tahap pertama, teman-teman. Apa yang perlu kita lakukan untuk pertama? Kita lakukan import. Di sini yang tadi siapa yang tanya? Mas Kolil atau siapa? Di sini ya, Mas. Jadi pertama banget kita nggak perlu install di lokal kita nggak, karena kita udah gunakan IDE-nya ini ya. Oke, apa? Matplotlib. Lakukan import pyplot plt gitu ya. Kita pasang ya kan library kita, kemudian kita lakukan import pyplotnya gitu ya untuk bikin grafik nanti dengan singkatan plt. Oke, berhasil enggak? Matplotlib. Oke, bisa ya. Kemudian
kita bikin semacam apa ya, grafik. Kalau teman-teman paham grafik atau apa namanya, ya sebuah grafik ya, di visualisasi grafik, misal kalian gunakan Office dan lain sebagainya, kalian kan akan menemukan bahwasanya ada sumbu X, ada sumbu Y gitu ya. Sumbu X itu yang horizontal, sumbu Y itu yang vertikal gitu ya. Nah, kita coba bikin, tapi data sederhananya adalah data statis. Jadi kita panggil plotnya tadi, pie plotnya, terus kemudian kita gunakan titik ya. Kita bikin line, apa? Datanya kita gunakan data array atau list ya. Sebelumnya kalau kita belajar tentang struktur data. Oke. Apa yang bakal kita isikan? Kita isikan, kalau integer masih ingat ya, kalau di list ya, kita langsung tanpa petik 1, 2, 3, 4. Kalau datanya lebih dari ini, lebih dari satu item, gunakan koma. Ini kan. Kemudian lagi bikin kurung sikunya, karena tanda-tanda dari list adalah menggunakan kurung siku. Gitu ya. 6, 8, 12, sisa kemudian 10. Gitu. Oke. Terus bagaimana cara kita untuk menampilkan data berupa grafik tadi? Kita tinggal tuliskan show. Jadi pie plot show dalam kurung. Apa yang akan terjadi? Nah, secara otomatis maka Google Colab akan menampilkan output seperti ini sesuai dengan apa yang kita harapkan. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kalau kita cek untuk sumbu X, ini yang horizontal ya, yang ini untuk yang vertikal berdiri. Untuk apa namanya? Yang pertama berapa? 6 gitu ya. Ukurannya adalah 6, ini ukurannya adalah 8, 12, terus turun lagi 10. 1, 2, walaupun di sini ada 0,5 ya. Ini bahwasanya memang dia gunakan float ya, biar kemudian yang pecahan-pecahan bisa kita identifikasi. Seperti itu teman-teman. Ini untuk yang cara sederhana. Lalu apakah hal seperti ini kita juga bisa lakukan tapi dengan cara yang nggak cuma satu line, bisa banget gitu kan. Tapi sebelum itu teman-teman juga perlu belajar bagaimana kita menambahkan atribut ya, yang lain-lain ya, biar kayak gini aja gitu. Kita kan nggak paham nih maksud dari ini apa. Gitu. Apa yang bisa kita tambahkan? Misal kita tambahkan sumbu X, sumbu Y gitu ya. Pie plot dulu, baru kemudian X label dalam kurung, baru kemudian teman-teman bikin stringnya dengan tambahkan apa? Sumbu X. Ya. Kita copy biar cepat. Bikin untuk yang Y. Ini teman-teman. Ini ubah juga ya, biar nggak error, biar nggak double. Ini Y. Jadi kata kuncinya X label, ya. Ini untuk yang bawah. Terus kemudian Y label untuk yang atas atau vertikal ya. Oke, X label untuk yang horizontal, Y label untuk yang vertikal. Nah, seperti ini. Jadi, teman-teman bisa melihat ya semuanya ya. Di horizontal ini ada tambahan penulisan bahwa ini yang menerangkan tentang sumbu X, ini sumbu Y. Gitu. Lalu biar orang tahu bahwa ini adalah grafik apa, kita kan biasanya perlu kasih judul juga nih. Kalau teman-teman udah biasa di Office Excel ya, biasa bikin grafik secara apa namanya, secara instan gitu kan. Kasihkan title, kemudian kita kasih nama apa? Oke, title-nya apa? Grafik XYZ. Gini aja. Running. Nah, di atas ini adalah titelnya teman-teman, grafik XYZ. Dari ini ada pertanyaan nggak terkait dengan kita bikin plot? Jadi plotting, bagaimana kita bikin garis, bagaimana kemudian kita bikin label, bikin title, dan juga kita menampilkan atau show. Cukup? Bisa dipahami teman-teman? Halo? Bisa, Pak. Oke, kita lanjut ya. Oke, kalau yang tadi pertama adalah one line atau satu, sekarang kita bikin yang multi line. Multi line ini berarti garisnya nggak cuma satu, teman-teman. Jadi double. Kita kopas saja di sebelumnya. Tapi kita tambahkan juga
plot tambahan atau line tambahan selain yang biru ini, gitu ya. Sama tulisannya PLT, ya kita copy aja juga bisa. Nah, ini kita isi dengan nilai yang berbeda ya. Misal 8, 6, 7, 13. Misal ini. Oke, kemudian kita coba running. Nah, di sini teman-teman akan menemukan bahwa ada dua garis yang berbeda, gitu ya. Ada dua garis yang berbeda. Dan disinilah kita lihat bahwa plottingnya kita udah bekerja, gitu. Cara walaupun secara statis ya. Cuma ini nanti sebagai basic kita untuk ke depan akan ada banyak sekali nilai, gitu ya. Akan banyak sekali list-list yang seperti ini yang kemudian kita bisa kelola. Dan itu adanya di dataset, gitu ya. Tapi secara statis setidaknya gitu. Untuk kemudian kita bisa harus kasih keterangan, kita bisa tambahkan teman-teman dengan istilah lainnya adalah legend. Jadi kalau teman-teman ingat ada di peta gitu ya, maka teman-teman kan bikin legenda gitu ya. Ini simbol apa, ini simbol apa. Nah kayak gitu. Kita juga perlu jelasin line ini apa aja dan maksudnya gimana gitu. Karena tadi udah ada X dan Y, kita bikin plt.legend. Kurung. Kemudian kalian kurung siku kayak gini ya, kasihkan bahwa nama ini untuk anggap aja keterangan satu ini. Kemudian koma, yang ini kita jadikan keterangan 2. Secara logikanya teman-teman, kalau kita baca ini gitu kan, pyplot bikinlah sebuah legend ya, keterangan untuk menjelaskan sumbu X dan sumbu yang pertama dan kedua, intinya kayak gitu ya. Oke, kita running. Keterangan pertama yang biru ya, dan yang kedua adalah yang orange. Ini cara yang pertama. Dari hal ini bisa dipahami teman-teman? Coba. Sambil nyoba nggak kalian? Sambil nyoba Pak ini Pak. Oke, silakan dicoba ya kayak gitu ya. Jadi kalau ada yang bingung gitu. Ini kita masih gunakan satu library ya teman-teman ya. Masih gunakan matplotlib gitu ya. Jadi kita tinggal import ya pyplotnya, terus kemudian kita mau tampilin apa. Plot untuk line, X label untuk label tadi ya, title untuk judul, legend itu untuk keterangan, dan show untuk nampilkan. Oke, selanjutnya kita bikin yang kedua. Yang kedua ini berbeda lagi ya. Oke, saatnya kita gunakan pandas ya teman-teman ya. Jadi lakukan pengolahan data. Ini yang kedua. Penerapan pandas. Akan tahu soal ini nanti. Oke, dua ini ya, library-nya, terus kemudian data frame-nya. Oke, pertama kita lakukan import dulu. Oh, salah. Pertama kita lakukan import dulu. Public, oke, import pyplot, oke, plt, oke. Kemudian yang kedua kita lakukan import untuk pandas. PD ya. Oke, running matplotlib import pyplot as plt. Nah, untuk library pandas kita singkat dengan PD. Ini ya teman-teman. Oke, running. Oke, berjalan dan baik. Kemudian langkah selanjutnya kita coba bikin data statis juga, tapi kita gunakan dictionary. Kalau yang pertama tadi kan kita gunakan apa? Kita gunakan list ya teman-teman ya. List 1, list 2 gitu kan, dan isinya integer. Oke, kita bikin statis juga untuk buat variabel. Misal nih kasusnya adalah kasus COVID ya. COVID. Kita singkat dengan CVD gitu.
COVID. Kemudian teman-teman masih ingat ya kalau bikin dictionary gunakan kurung kurawal, baru kemudian enter. Nah, secara otomatis seperti ini. Jangan biasakan seperti pengalaman yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi di spasi sebanyak berapa gitu kan, atau kemudian di tab. Kalau usahakan yang dengan cara yang seperti saya tadi. Jadi langsung aja kalian enter, maka di kode ini dia akan menyesuaikan. Oke, pertama kita bikin bahwa kalau di dictionary teman-teman akan ingat bahwa akan ada kata kunci dan juga value gitu ya. Maka kita bikin dulu hari misalnya. Terus kemudian datanya, value-nya apa? Misal random aja ya. 40, 50, 60. Oke. Terus misal hari kesekian gitu ya. Terus yang terkena COVID jumlahnya berapa? Data lagi 50. Terus 94. Terus 120. Nah, kasih koma. Jadi koma ini untuk pembatas dan membedakan antara satu list ya, dictionary list yang satu atau data satu dengan data yang lainnya. Oke, udah di koma seperti ini. Kemudian kita bikin lagi kata kuncinya rata-rata usia. Usia berapa aja yang paling kena? Biasanya yang paling kena adalah yang udah manula ya, udah dewasa akhir gitu. Kira-kira ya umur sekian 42, 52, 45 maupun 47 mungkin ya. Kita buat secara random. Kalau udah seperti ini teman-teman, kita harus ubah data yang kita bikin secara statis ini dengan menggunakan data frame gitu. Maka dari awal kita harus panggil dulu pandas jadikan data frame. Data DVD ini ya. Tapi kita harus bungkus bahwa ini kita harus deklarasikan dalam suatu function gitu ya, dalam suatu variabel yang kita udah deklarasikan. Kita istilahkan df aja lah ya, sebagai suatu variabel yang bernilai tipe data frame. Manggilnya kayak gimana kemarin ketika kita belajar fungsi? Kita ketikkan df gini aja ya, nggak usah print seperti yang sebelum-sebelumnya. Cukup seperti ini. Udah, baru kemudian melakukan, nah kayak gini ya teman-teman. Jadi udah cantik tampilannya, udah disesuaikan dan kita udah gunakan library pandas. Jadi secara otomatis kayak gini. Nah di hover juga kelihatan ya. Kita ini kan mouse kita di sini. Kayak gini. Ini juga ada yang tampilan yang berbeda teman-teman. Untuk convert ke interaktif tabel, silahkan coba-coba aja. Cuma ini yang sederhana gunakan. Oke, udah bisa nih kita bikin semacam data dictionary yang mana kita bungkus dengan data frame. Ini ya. Kemudian kita juga perlu cek sebenarnya data ini tuh bernilai apa sih? Apa benar dia tipe datanya adalah data frame? Kalau kita penasaran, ya tinggal tuliskan aja type dalam kurung apa teman-teman? df. df ini variabel tadi ya, yang ada di atas ya. Oke, lakukan running, execute. Nah, pandas ya, dia gunakan ya kan. Core-nya adalah pandas ini sebagai library di mana dia gunakan frame-nya pada data frame. Oke. Oke ya, udah bener ya data frame ya. Karena dia yang bakal bisa nampilin data dalam bentuk tabel yang seperti ini. Kemudian kita harus lakukan filter nih. Jadi filter apa nih? Filter berdasarkan apa? Berdasarkan hari gitu misalnya. Berdasarkan hari. Jadi hari ini sebagai kolom ya teman-teman, yang mana nanti yang bakal kita filter dan kita tampilin. Misal kita bikin satu variabel hari. Hari ini hari ya, D ya, karena mau orang. Hari sama dengan kemudian df. Oke, baru kemudian kita isikan. Nah, secara otomatis dia akan memberikan option kayak gini teman-teman. Ketika kita udah ngasihkan single quote atau petik ya, hari. Oke. Terus kemudian bagaimana cara kita nampilkannya?
kita enter, baru kemudian tuliskan hari seperti ini ya. Running. Nah, dia akan nampilkan untuk khusus pada kolom hari aja. 30, 40, 50, 60. Ini kenapa kok startnya 0? Iya, karena bahasa pemrograman Python ya. Teman-teman harus ingat bahwa gunakan ini. Gitu ya. Langkah selanjutnya nih, kita kan udah tahu nih bahwa kita udah bisa nampilkan sesuai dengan kita filter ya. Kita saring dan berdasarkan hari dan ternyata tipe datanya adalah integer. Benar nggak? Iya benar lah ya. Kan ini nomor gitu kan. Kemudian setelah itu kita juga bisa lakukan filter juga berdasarkan hari yang kurang dari sama dengan 40 deh gitu ya. Anggap aja sebelum 40 hari itu mereka udah dalam kondisi tertentu gitu ya kalau kena kasus COVID. Kita bikin juga DF, kemudian kita ini kan oke, dia hari terus kurang dari sama dengan 40. Jadi kalau kita mau baca data frame pada kolom hari ya gitu ya. Data frame pada kolom hari tunjukkan kepada saya yang kurang dari sama dengan 40. Kalau kurang dari sama dengan, kalau teman-teman masih ingat di logika perbandingan berarti kurang dari sama dengan 40 masuk juga gitu ya. Jadi 40 masuk juga dan seterusnya yang ke bawah. Kemudian bagaimana cara kita nampilkannya? Oke, sebelum itu di running aja dulu. Ya. Kita baru tahu di sini bahwa tipe datanya dia tipe data bool ya atau boolean. Apa tipe data boolean kalau masih ingat? Ada true, ada false gitu ya. Ada benar, ada salah. Nah, dua hal inilah yang kemudian kita harus filter lagi karena kita nggak butuh data yang false gitu ya. Jadi kita cari yang benar-benar aja lah, nggak perlu data yang lainnya sehingga lebih mengerucut gitu. Ya udah, kemudian kita bikin semacam variabel untuk yang sebelum 40 hari. DF, kemudian nah seperti ini teman-teman. Jadi kita ambil data biar kemudian ngubah ke data frame. Tuliskan aja df ya, variabel yang udah kita sepakati untuk dijadikan sebagai data frame ya. Df, kemudian izinkan dengan ini. Copy aja, masukkan. Seperti ini ya, teman-teman. Baru kemudian tampilkan SBLM 40 ya, sebelum 40 hari. Nah, di data frame maka dia akan menampilkan yang khusus pada hari aja. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. DF, oke, SPLM 40 DF hari kurang dari sama. Oke, benar-benar. Oke, kemudian kita bikin grafiknya ya, teman-teman ya, biar tahu ada apa aja nih di kasus yang sebelum atau kurang dari sama dengan 40. Bagaimana cara manggilnya? Kita bikin PLT-nya lagi atau pie plot-nya ya. Untuk bikin apa? Bikin plot, bikin line. DF, data frame yang kita gunakannya adalah dari ini ya. Nah, dia tampil juga. Kemudian sebelum itu koma DF juga, terus kita isikan apa? Di sini ada jumlah, ada rata-rata usia. Kita pilih yang jumlah. Ketik dulu biar dia jadi string. Nah, jumlah kayak gini. Oke, kita kopas. Kita bikin plot yang sama tapi untuk yang Y adalah dengan rata-rata usia. Copy aja teman-teman karena harus sesuai ini. Nah, cocok. Bagaimana cara kita nampilkan? Seperti sebelumnya, plt.show. Nah, kayak gini ya teman-teman. Untuk yang jumlah, nah kayak gini kan kita masih belum tahu nih, yang biru itu yang mana, yang jumlah apa rata-rata usia. Tapi secara otomatis kita lihat ya, yang datanya paling tinggi gitu kan. Di sini ada dari 42 ya, dari 42 ke 52 gitu ya. Terus untuk khusus yang jumlah 50 ke 67. Oke. Oke, kita biar lebih tahu, lebih jelas, kita juga tambahkan atribut yang lain-lain ya, seperti halnya kita belajar yang di sederhana tadi. Kita bikin untuk X label untuk tahu yang mana yang hari gitu ya. X label,
kemudian hari ke gitu ya. Terus kemudian kita kasih title juga, PLT title yang kurung apa, grafik kasus COVID kayak gini. Title udah ada, terus yang X sudah ada. Jadi ini ya, yang hari ke ini kita udah tahu bahwa yang bawah hari ke sekian-sekian ya, yang ditampilkan untuk hari ini, hari untuk yang ke 30, ada hari yang ke 40. Oke. Kemudian dari ini kita kasih apa lagi? Legend ya, atau keterangan. plt.legend kurung siku, kita tambahkan kasus, koma, rata-rata usia. Oke. Biar kita tahu yang mana jumlah kasus, yang mana rata-rata usia. Ternyata untuk yang biru ini jumlah kasus ya, dia menanjak, dan juga untuk rata-rata usia kayak gini. Dari umur sekian ke sekian, umur bro 50 dan 67. Oke, gitu ya teman-teman. Ini untuk yang kedua. Dari yang kedua ini ada pertanyaan nggak teman-teman? Kita gunakan untuk olah data dan kemudian kita visualisasikan juga. Masih dengan data statis yang kita bikin menggunakan data dictionary. Cukup jelas? Bisa dilanjut? Atau ada yang gagal atau ada yang error? Nggak ada Pak, lanjut Pak. Oke, baik. Oke, kalau itu bagian yang kedua ya teman-teman ya, segmen kedua. Yang ketiga, kita baru gunakan data yang real teman-teman. Kalau tadi kan statis dan kita bikin sendiri. Kita bikin nih. Yang ketiga. Kita mau baca file CSV ya. Di sini kita akan lakukan apa? Proses filtering, plotting grafik. Oke. Mas Ngaril keluar-keluar terus ya. Oke, dua hal ini ya. Oke, yang pertama banget kita harus lakukan, teman-teman udah di-download belum ini yang COVID-19? Halo? Sudah? Pastikan sudah di-download dan juga ada di file download kalian atau yang kalian simpan di mana ya. Karena ini yang bakal kita jadikan rujukan atau yang kita gunakan. Pastikan juga koneksinya bagus karena kita harus cek ya. Oke, pertama kita lakukan seperti yang tadi. Kita harus lakukan import matplotlib dot apa? pyplot. Nah, di sini udah ngasih rekomendasi seperti ini ya, pilih aja. Udah, setelah itu baru kemudian kita lakukan import pandas pd. Ketika udah running. Oke, udah siap kemudian kita untuk lakukan olah data. Kita bikin kode baru untuk lakukan import. Kita import dari mana? Kita gunakan Google Colab ya. Google Colab. Import files. Oke. Bukan import tapi from. Jadi dari Google Colab kita lakukan import files. Ini kemudian kita bikin uploaded. Kita lakukan upload files. Upload. Ini. Kalau udah seperti ini, running. Nah, kalau udah muncul seperti ini berarti benar apa yang kalian tuliskan. Kita ambil dari Google Colab karena kita gunakan ini, kemudian lakukan import files. Dan dengan cara inilah yang kemudian bisa nampilkan untuk file upload. Cari ada di mana ya.
Kalau ada di download, silakan cari. Nah, saya udah siapkan nih COVID-19 ya. Saya pilih. Pastikan sampai 100%. Kalau nggak 100% nanti kita nggak dapat itu datanya. Ngeceknya di mana? Di sini. Selama di sini kosong, berarti belum 100%. Gitu ya. Kita tunggu aja sampai 100%. Oke, saya minimize. Ya, tunggu sampai 100%. Koneksi juga berpengaruh di sini, teman-teman. Oke. Saving COVID-19 ya, .csv. Oke, ini filenya .csv. Kita cek. Nah, secara otomatis di sini ada, teman-teman. Kalau udah ada seperti ini, berarti secara otomatis dah, dan kita bisa yakini bahwa dia udah terupload, gitu ya. Itu yang bakal kita jadikan. Perlu diingat bahwa nama file juga harus kalian ingat juga. Jangan sampai ada salah tulisan ya, karena ini juga nanti kemudian akan berpengaruh. Akan di mana nanti prosesnya setelah ini? Kita bikin, teman-teman. Yang pertama kita bikin data frame-nya dulu, kayak sebelumnya. df pandas lakukan pembacaan pada CSV. Dalam kurung, filenya tadi apa namanya? Kita copy aja dari sini, pastikan sama. Jadi daripada kalian ketik, copy aja kayak gini, karena kemungkinan benarnya sangat tinggi. Kemudian lakukan untuk memanggilnya dengan data frame. Berarti dia akan berupa tabel. Gini ya teman-teman ya. Jadi yang ada pada dataset COVID-19.csv ini semuanya. Dari awal sampai ke 32.065 baris gitu ya. Oke, terus ada 8 kolom. Ya, kayak gini ya. Province or state, country or region ya. Terus latitude, longitude ya, biasanya kalau kita gunakan geografisnya. Date-nya ini tanggal terkonfirmasi bahwa dia kena COVID ya. Kemudian date ini mati, recovery terselamatkan atau pulih. Ini data-data yang sebelum-sebelumnya ketika kita isunya adalah soal pandemi ya, ini ya. Walaupun sekarang kita di post pandemi, setidaknya ini jadi bahan refleksi kita untuk olah data. Dari ini paham ya teman-teman ya, dari awal bagaimana kita import terlebih dahulu, kita lakukan upload file, dataset yang udah kita siapkan, baru kemudian kita panggil atau kita baca. Menggunakan apa? Kita gunakan pandas ya. Jadi di sini tetap kita gunakan pandas. Lalu selanjutnya kita harus lakukan filter teman-teman, karena nggak bisa data segini banyak kemudian kita gunakan secara keseluruhan. Nggak. Kita coba lakukan filter sesuai dengan region gitu ya. Oke. Oke, lakukan filter. Data Indonesia. Oke. Kemudian di sini, teman-teman, tinggal tuliskan DF kayak gini. Terus dalam kurung kita ambil nih. Nah, kalau udah kayak gini, kita tunggu sampai ada pilihan biasanya. Muncul nggak ini DF? Belum ada ya. Kalau belum ada, teman-teman copy aja ini. Karena kita akan pilih negara atau wilayah, copy aja. Kemudian kopas ya. Kopas di sini, terus yang bakal kita pilih apa? Indonesia sebagai negara atau wilayah. Oke, baru kemudian kita running. Ada yang salah, teman-teman? DF, nah ini kita perlu jeli juga ya, karena data itu tidak gunakan kurung buka kurung tutup, tapi kurungnya menggunakan kurung siku. Ya. Nah, udah benar sekarang, karena kita akan gunakan seperti ini ya. Yang sedang kita pilih, seperti yang sebelumnya kita belajar ya, di awal ya. Ada true or false di sini kan. Nah, seperti ini filteringnya hampir sama. Jadi dia akan menampilkan. Bedanya di sini datanya banyak banget gitu. Nah, di sini kan ada false nih.
Terus yang true-nya di mana? Yang true-nya nggak kelihatan karena di sela-sela selain yang ada diurutkan ini. Kita nggak pingin yang false, kita yang hanya pingin pilih yang true aja. Bagaimana caranya ya? Kita jadikan sesuai dengan apa yang kita pelajari sebelumnya, kita jadikan ke data frame yang tipe datanya data frame gitu ya. Karena di sini tipe datanya masih boolean. Oke. Kemudian ubah boolean indexing ke data frame. Oke, kita bikin Indonesia. Ini sebuah data yang mana isinya adalah DF. Sulaiman baru masuk ini, Mas Sulaiman. Oke, kita isi dengan apa? Kita isi dengan yang sebelumnya. Ini ya, kalian copy aja. Masukkan. Jadi secara otomatis kita berusaha untuk mengubah data yang sebelumnya boolean ya ke data, oh ini masih ada yang seperti ini. Nggak boleh double ini harusnya. DF, oke. Country, region, oke benar ya. Udah nggak error lagi ya. Ketika udah seperti ini, tinggal bagaimana kemudian kita panggil suatu variabel baru dengan nama Indonesia ini isinya apa. Nah, secara otomatis kita tahu bahwa country or region yang ada yang ditampilin khusus Indonesia aja, nggak yang lain. Ini negara kita, ya. Baru kemudian kita coba ambil kasus, ya, ambil kasusnya ya, yang di sini kan confirmed ya. Jadi yang terkonfirmasi kalau bisa lebih dari 0 lah ya. Kalau 0 kan nggak ada berarti. Oke, kita tulis kasus sama dengan Indonesia. Kurung siku apa tadi? Indonesia juga. Indonesia. Terus kemudian kita cek. Nah, di sini udah muncul pilihan, kita pilih confirm ya, confirmed ya. Di sini yang terkonfirmasi bahwa yang terkonfirmasi harusnya berapa? Lebih dari 0. 0. Ya. 1 juga bisa masuk nanti. Jadi oke. Jadi secara logikanya kan nggak mungkin kita pakai yang 0 yang kosong ya. Oke, dari ini kemudian udah ya, tinggal kita panggil aja sebenarnya, karena udah terdefinisikan, kita udah kelompokkan sebelumnya, kita filter khusus Indonesia, dan kemudian kita filter juga lebih khususnya lagi ke yang terkonfirmasi lebih dari 0, running. Nah, di data frame dia udah nampilkan seperti ini, udah tampil ya. Kemudian lakukan visualisasi teman-teman. Kalau udah seperti ini, kita juga lakukan visualisasi. Menggunakan apa? Ya, biar nggak lupa ya, matplotlib. Oke. Kita gunakan seperti sebelumnya, kita gunakan pyplot, plot. Apa yang kita inginkan? Datanya adalah kasus. Kita gunakan kasus, kemudian kurung siku. Nah, di sini kita udah disiapin sesuai dengan tanggal, kemudian koma, kasus, kurung siku lagi, kurung siku lagi. Terus kita pilih yang terkonfirmasi, oke. Terus kemudian kita coba untuk tampilkan plt show. Udah nggak ada yang error ya, aman, running aja. Nah, secara grafik seperti ini teman-teman. Ini grafik kasarnya, kelihatan khusus yang terkonfirmasi aja. Dan di sini kalau dilihat kok hitam banget ini apa? Gitu. Ini adalah tanggal teman-teman atau date-nya ya. Ini yang terkonfirmasi sampai sekian-sekian sampai nggak bisa terbaca saking banyaknya. Karena data sebelumnya ada 81 baris ya, 8 kolom. Nah, disinilah yang kemudian kita juga harus perlu filter lagi biar kemudian mengerucut. Jadi olah data itu seperti itu teman-teman. Jadi filtering, plotting itu kita pelajari. Kita bikin lagi biar khusus ke kasus Mei, kita bikin aja kasus Mei sama dengan kasus kurung siku kasus dot date
Date-nya pakai apa ini? Pakai besar ya hurufnya. Huruf besar. Oke. Yang mana lebih dari sama dengan, kita bikin string 5 bulan Mei, 5 ya, 5, 1, 20. Jadi harus lebih dari sama dengan tanggal 1 bulan Mei tahun 2020. Tapi ini kita gunakan string. Kemudian kita coba tampilin nih kasus Mei. Nah, tampil ya. Kalau kita cek di sini teman-teman, lebih dari sama dengan kan berarti yang tanggal 1 itu termasuk, sampai kemudian terakhir adalah 21 Mei. Nah, adanya cuma itu. Oke. Itu ya. Ini yang pertama. Terus kemudian kita harus lihat nih bahwa ini kan dia masih datanya kan objek ya. Tipe datanya kan masih objek karena tadi juga kita lihat bahwa penanggalannya seperti itu. Kita coba cek lagi. Cek lagi dengan kasus Mei. Nah, pilih date. Oke. Kasus Mei. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi yang tampil tanggal 1 bulan Mei terus sampai 21 Mei ya. Kalau spesifik di sini udah kita filter yang lebih dari sama dengan udah. Terus kalau kita cek tipe datanya ternyata objek atau string ya. Ini nggak bisa atau nggak bagus. Kita harus ubah ke data frame pastinya gitu ya. Oke. Kemudian teman-teman kita lakukan untuk ubah ya. Jadi yang semula tipe datanya adalah kita dilihat di sini adalah objek. Kita harus ubah menjadi date time ya. Jadi sesuai dengan kode penanggalan gitu. Kita bikin kasus Mei. Oke, mencoba. Oke, date sama dengan pandas, lakukan perubahan ya, date ke date time. Apa yang bakal kita ubah? Itu adalah kasus apa ini? Kasus Mei-nya yang mana isinya ada khusus pada penanggalannya. Kita cek. Nah, di sini udah siapin. Oke, kasus Mei. Nah, ini kita akan inikan bahwa dia akan jadi kasus Mei date karena tadi yang kita panggil ini. Kasus Mei, terus kemudian data yang ada di listnya adalah tanggal ya, tapi tanggal yang sebelumnya masih objek. Lakukan perubahan menjadi gitu kan, kita gunakan library PD atau PD masih ingat apa? Pandas ya. Lakukan perubahan to date time ya, ke tipe datanya adalah tanggal gitu ya, untuk kasus Mei yang lebih khususnya pada kolom date ya, tanggal ya. Oke. Itu kurungnya kelebihan, Pak. Ampun, ini tadi ya gara-garanya ya. Oke, Iya. makasih Nala. Nah, betul. Makanya yang sebelumnya saya hapus. Oke, kita lakukan. Oke, berhasil ya. Oke, terima kasih Nala. Kita harus tetap fokus. Oke, kita udah lakukan. Ini informasi aja bahwa dia udah berhasil nih. Kita gunakan Pandas untuk melakukan perubahan pada data yang semulanya objek ke datetime. Cara membuktikannya bahwa dia udah berubah ke datetime seperti apa? Kita copy aja teman-teman. Kopikan. Kita bikin kode baru. Taruh bawahnya ya. Oke. Kopas. Running. Nah, udah ya teman-teman ya. Jadi kalau dilihat dari ini aja, ini udah beda ya. Yang semula kita gunakan garis miring, yang mana tipe datanya objek. Ini ada yang menggunakan strip. Nah, startnya adalah years, month, and date gitu ya. Sesuai dengan tipe data date time. Kalau udah kayak gini, udah benar, baru kemudian kita lakukan plotting ya, atau bikin plot. Nah, bikin gunakan pyplot tadi ya untuk bikin grafik. Jadi kita lakukan visualisasi dan perbandingan. Oke. Pertama kita panggil pyplotnya tadi, kita bikin garis, kemudian dalam kurung kasus Mei ya, ingat kita, terus date,
Ini sebagai kolomnya tadi, teman-teman ingat. Terus koma, kasus Mei lagi, kurung-kurung, kita isikan dengan, nah di sini udah ngasih tahu kita ya, kita gunakan confirm. Nah kayak gini biasanya kalau kebanyakan. Nah teman-teman, sebenarnya kalau teman-teman mau isikan list ya, mau gunakan titik boleh, atau gunakan kurung kayak gini juga nggak apa-apa. Ini sama aja. Cuma untuk yang, aduh, iklan ya. Oke, kita lanjut aja. Teman-teman bisa gunakan kurung seperti ini. Nah, kayak gini ya. Nah, kayak gini. Teman-teman bisa gunakan gini, terus kemudian ketikkan D. Ini sama aja. Ini plot untuk yang pertama. Jadi kalau kita pengen cek ya, PLT show. Mas Ngaril, oke. Kasus Mei, date, kasus Mei. Oke, terkonfirmasi, menunjukkan. Oke, kita sekalian aja. Kita copy semuanya, teman-teman. Orang aneh, bentar, teman-teman, iklan dulu. Yang Oke, lanjut. Oke, ini untuk yang kedua, teman-teman. Yang pertama kita udah bikin ya line-nya atau plotnya untuk pie plot ini. Kita yang pertama adalah yang terkonfirmasi. Yang kedua kita ubah menjadi yang apa aja nih? Recover ya. Di sini ada recover dan juga death ya, death mati. Ini copy aja biar kemudian kita bisa gunakan. Oke, ini yang meninggal. Oke, kita tampilin. Nah, gini ya teman-teman ya. Pada dasarnya bisa. Terus yang saya bilang tadi, apakah memang kita gunakan yang titik itu juga bisa? Ya bisa juga. Gitu. Jadi lebih singkatnya biasanya gini. Ini juga bisa. Terserah nanti teman-teman lebih prefer yang mana ya. Gini. Coba berhasil enggak? Nah, berhasil juga kan? Sama aja kan? Sama aja. Jadi nanti kalian bisa pilih yang mana penulisannya. Cuma saran saya, kalau penulisannya ini biasanya kan ada kolom yang gunakan spasi ya. Kayak misalnya di sini nggak ada contoh, ini langsung. Misalnya kalau ada kolom tapi namanya dia nggak sambung, maka di sini dia akan bermasalah. Misal dia akan gunakan misal date time gitu ya, tapi spasi itu juga akan bermasalah. Tapi udah kita berikan contoh dua ini, silakan bisa pilih. Kalau tunggal prefer yang titik ya, lebih cepat. Kemudian tambahan-tambahan yang lainnya kita isikan apa? Nah, di sini kan tulisannya kan kayak gini nih, masih horizontal dan dia berjajar gini ya. Kemudian kalau ini datanya masih sedikit sehingga kemudian masih ada space. Tapi lebih baiknya juga kita juga bisa lakukan untuk ubah penanggalan ini biar berdiri ya atau vertikal. Kita lakukan plt.xtix ini. Kemudian rotation, lakukan rotasi. Oke. Terus jadikan seperti apa? Vertikal. Rotation vertikal. Oke, berhasil nggak? Nah, kayak gini ya teman-teman. Ini ada salah satu atribut yang lain yang sekiranya bisa dipakai di PyPlot ya, xtix. Jadi dia bisa berdiri kayak gini. Oke, selain itu, biar kemudian kita tahu ada apa saja dan warna apa aja terkait dengan hal ini, keterangannya, gunakan legend seperti yang tadi ya, legendanya ya. Dalam kurung, kemudian kita isi apa aja nih. Kasus, apalagi recover sembuh ya, terus kemudian apalagi meninggal.
Oke. Jumlah kasus sembuh meninggal. Hijaunya nggak kedetek ya teman-teman ya. Hijaunya nggak kedetek. Jumlah kasus sembuh meninggal. Oh. Karena ini ada di sini dan nggak harusnya. Nah ini teman-teman. Ternyata tata letak itu juga berpengaruh ya. Jadi usahakan teman-teman arahkan ke bawah ya, biar kemudian yang hijau bisa kesampaian. Begini kan. Jadi ini tadi kita harus taruh bawah. Nah kayak gini. Oke, kita coba running. Oke, berhasil ya teman-teman ya. Jadi kita udah berhasil bikin grafik nih. Oh ya, judul belum ada ya. Kita tambah judul juga nggak apa-apa. PLT. Terus kemudian apa tadi? Titel ya. Kita kasih string. Perkembangan COVID-19 tahun 2020. Oke. Ini finalnya seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman udah bisa memfilter, mengimport ya pertama, terus kemudian secara data statis, kemudian kita gunakan data dinamis ya. Kita udah lakukan upload dataset, kita lakukan filter sesuai dengan Indonesia di bulan Mei ya. Terus kemudian kita juga visualisasikan dalam berupa grafik.